Pasukan Hizbullah di perbatasan Lebanon melakukan serangan dalam jumlah terbesar dalam satu hari sejak dimulainya perang, menyerang 19 lokasi IDF secara bersamaan pada satu titik pada malam hari, dan banyak serangan individu terjadi sepanjang hari, tanggal 2 November. Hizbullah juga menggunakan drone untuk pertama kalinya, dan menyerang pangkalan Angkatan Laut Israel dengan peluru kendali. Media-media Israel menyebut Hizbullah menggunakan drone Shahed 136 buatan Iran yang banyak dipakai Rusia di Ukraina menyerang Israel. Dalam pernyataan resminya, Hizbullah mengumumkan 6 pejuangnya meninggal dalam 24 jam terakhir sehingga totalnya menjadi 55 orang meninggal sejak tanggal 7 Oktober. Brigade Al-Qassam di Lebanon juga menembakkan 12 roket ke Galilea, menghantam pemukiman Israel di Kiryat Shmona dan sekitarnya, menyebabkan kebakaran besar. Militer Israel tidak tinggal diam. Sebagai tanggapan, Israel menembaki Lebanon Selatan dan melakukan serangan udara yang ditargetkan. Selama beberapa jam terakhir pesawat IDF menyerang sasaran teror milik Hizbullah, bersama dengan tank IDF dan tembakan artileri. Sasaran yang diserang meliputi infrastruktur militer, pusat komando dan kendali, pos peluncuran roket, fasilitas penyimpanan senjata, dan kompleks militer yang digunakan oleh organisasi Hizbullah. IDF menganggap organisasi teroris Hizbullah bertanggung jawab atas situasi saat ini di Lebanon, demikian pernyataan resmi IDF. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan sulitnya proses evakuasi para warga negara Indonesia di jalur Gaza. Pada hari Jumat, dikatakan Retno bahwa 4 WNI dan 1 istri WNI sudah berhasil dievakuasi. Pasalnya pada Rabu kemarin, mereka sudah mencoba untuk menuju pintu Rafah, namun harus kembali ke rumah mereka di Gaza Utara karena kondisi medan yang kurang kondusif. Ditambah serangan-serangan antara pasukan Hamas dan juga pasukan Israel yang terjadi sepanjang jalan. Kemudian pada 2 November pagi, pihaknya kembali melakukan upaya evakuasi WNI di Gaza, tetapi lagi-lagi gagal. Retno menegaskan keselamatan para WNI merupakan prioritas, sehingga mereka tak ingin gegabah untuk melanjutkan proses evakuasi pada hari tersebut. Namun, untuk ketiga kalinya, pada 2 November siang, pihaknya mengupayakan evakuasi kembali dan berhasil. Retno menjelaskan, yang menyulitkan proses evakuasi ini dikarenakan juga komunikasi yang selalu on and off. Sambungan komunikasi terkadang dapat digunakan dan juga kadang dalam banyak waktu tidak dapat digunakan. Ketika Kemenlu hilang koneksi dengan para WNI di Gaza, pihaknya mencoba meminta bantuan teman-teman yang ada di Gaza untuk mengontak para WNI dan apakah mereka dalam kondisi baik atau tidak. Sebab memang komunikasi dari luar Gaza tidak dapat dilakukan. Dia pun sempat melakukan pengecekan ke beberapa negara dan ternyata mereka menghadapi hambatan serupa. Terlebih memang kondisi di Medan atau di jalur Gaza sangat tidak memungkinkan untuk melakukan proses evakuasi dengan cepat. Karena serangan terjadi di berbagai wilayah di jalur Gaza yang dilancarkan oleh baik dari Hamas maupun dari tentara Israel. Teman-teman ingat di tanggal 1 November, WNI sudah berusaha menuju ke Rafah, namun harus kembali karena situasi sangat tidak kondusif. Di sepanjang jalan terjadi serangan-serangan. Mengingat situasi yang sangat tidak kondusif ini, maka kami bersepakat agar WNI kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Pada tanggal 2 November, dari sejak pagi hari, kita coba lagi lakukan evakuasi. Namun gagal lagi karena situasi tidak memungkinkan. Sekali lagi, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, keselamatan para WNI adalah prioritas. Untuk ketiga kalinya, di tanggal 2 November siang hari,
evakuasi dicoba kembali dan alhamdulillah berhasil. 4 WNI dan 1 istri WNI sudah berhasil dievakuasi. Teman-teman, ini adalah peta Gaza hanya untuk menunjukkan tidak mudahnya evakuasi yang harus dilakukan. Jadi ingin saya sampaikan, Rumah Sakit Indonesia ada di utara Gaza. WNI yang berhasil kita keluarkan adalah di utara Gaza juga harus melakukan perjalanan ke bawah yaitu ke Rafah yang pada tanggal 1 November kemarin berusaha ke bawah kemudian harus naik lagi ke atas. Demikian juga pada tanggal 2 November pagi hari sudah berupaya kemudian harus kembali lagi. Nah, next flight adalah perjalanan dari Rafah ke Kairo. Ini teman-teman perjalanan kurang lebih menempuh waktu 7 jam. Jaraknya adalah sekitar 367 kilometer. Nah, teman-teman, yang lebih menyulitkan dari proses evakuasi ini antara lain adalah karena komunikasi selalu on and off. Sambungan komunikasi kadang dapat dipergunakan dan kadang dan dalam banyak hal dan dalam banyak waktu tidak dapat dipergunakan. Jadi seperti kemarin pada saat kita hilang koneksi, kemudian kita mencoba meminta bantuan teman-teman yang ada di Gaza untuk mengkontak WNI. Apakah mereka dalam kondisi baik atau tidak karena komunikasi dari luar Gaza tidak dapat dilakukan. Dan saya bahkan sempat melakukan pengecekan ke beberapa negara apakah mereka mengalami hambatan serupa dan mereka menyampaikan iya, mereka menghadapi hambatan serupa. Nah, oleh karena itu kita terus mencoba berusaha dan akhirnya teman-teman sekali lagi alhamdulillah bahwa 4 WNI dan satu istri WNI dapat dievakuasi ke Kairo. Amerika Serikat meremehkan resiko serangan kelompok militan Hizbullah terhadap Israel. Gedung Putih yakin Hizbullah tidak akan meningkatkan kekuatan untuk mendukung Hamas di jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan juru bicara Dewan Keamanan John Kirby kepada wartawan pada Kamis 2 November 2023. Amerika Serikat tidak melihat tanda-tanda bahwa Hizbullah sedang mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat justru khawatir dengan berlanjutnya serangan terhadap Israel di utara. Pernyataan John Kirby ini muncul setelah Hizbullah menyerang 19 posisi Israel di seberang perbatasan Lebanon. Hizbullah mengklaim sekitar 50 militannya telah tewas dalam sebulan terakhir dalam bentrok dengan pasukan pertahanan Israel. Untuk diketahui, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah dijadwalkan untuk menyampaikan pidato untuk pertama kalinya sejak perang pecah pada 7 Oktober. Dalam video yang menjadi viral menunjukkan bahwa Nasrullah akan menekan tombol dan secara terbuka memasuki konflik seperti yang dilakukan oleh Yaman. Menanggapi pidato Nasrullah, John Kirby menyebut Amerika Serikat akan melihat apa yang akan dia katakan dalam pidato. Amerika Serikat telah memperingatkan Hizbullah untuk tidak terlibat konflik. Kirby menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional yang signifikan dalam konflik ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.